Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di sini guna mengadakan kajian rutin, kajian kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum. Dan ini adalah satu kenikmatan yang besar. Ini satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Betapa tidak kita masih saja pada hari ini mendengar ada sebagian saudara-saudara kita, mereka gak bisa mengadakan kajian rutin, gak bisa berkumpul di masjid untuk mengkaji kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian mereka bahkan ada yang dilarang sama sekali mengadakan kajian di kampungnya, di kompleknya, di tempat tinggalnya, dan harus pergi berpuluh-puluh kilometer untuk mengaji, untuk mengkaji kitab-kitab para ulama di tempat lain. Maka sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita ingatkan ini adalah nikmat yang besar, nikmat yang tak terhitung jumlahnya, nikmat yang sungguh-sungguh harus kita syukuri. Nikmat yang harus kita syukuri. Kita sudah banyak mendapatkan nikmat setiap hari, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar, bonus yang luar biasa besar. Fama bikum min nikmatin faminallah. Dan tidaklah ada nikmat pada diri kalian kecuali itu datangnya dari Allah. Maka sekali lagi marilah kita bersyukur akan semua nikmat ini, terkhusus nikmat duduk mengkaji ilmu dari ilmu-ilmu agama. Yang kedua, semoga salat dan salam senantiasa tercurah, tersampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita kaji secara rutin setiap bulan di masjid ini di pekan ketiga. Dan juga semoga salat dan salam tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Malam hari ini, dan ini adalah pertemuan yang keempat, kita akan mengkaji kehidupan Rasulullah SAW ketika beliau sudah dewasa tetapi belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang akan kita lihat ini adalah umur atau kehidupan Rasulullah di umur antara 20 tahun atau sekitar itu
sampai umur 40 tahun atau kurang dari itu. Yang akan kita lihat fase kehidupan Rasulullah seperti itu. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pada pertemuan terakhir kita telah bahas di sini apa yang Rasulullah lakukan atau yang pernah Rasulullah lakukan ketika beliau masih berumur remaja. Di antara yang pernah beliau dapati ketika beliau berumur remaja, beliau pernah menghadiri satu kesepakatan di antara tokoh-tokoh Quraisy. Pada waktu itu tokoh-tokoh Quraisy, sejumlah tokoh Quraisy yang terkenal berkumpul di salah satu rumah dari rumah sesepuh mereka. Kemudian mereka membuat kesepakatan untuk satu tangan, bersama-sama, bahu-membahu, membela, menolong siapapun yang dizolimi di tanah Mekah. Satu tangan membela, menolong orang yang dizolimi di Mekah, meskipun orang yang dizolimi itu bukan penduduk Mekah. Pada waktu itu mereka berkumpul, para tokoh ini, dan mereka membuat kesepakatan seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu menyaksikannya. Beliau menyaksikan momen bersejarah seperti itu, dan beliau betul-betul bersyukur pernah menghadiri momen itu, pernah menghadiri acara itu. Kalau saja aku dapati yang seperti itu setelah Islam ini, niscaya akan aku penuhi, kata Rasulullah ketika mengingat peristiwa tersebut. Jadi Rasulullah berucap seperti itu, yang ini menandakan bahwa apa yang dia dapati di masa remaja dulu, berkumpulnya para tokoh kemudian membuat kesepakatan seperti yang tadi kita sebut, adalah sesuatu yang sangat berharga. Bahkan Rasulullah katakan, aku menyaksikan acara itu, hadir pada waktu itu lebih aku sukai daripada aku mendapatkan unta merah. Unta merah ini adalah lambang harta berharga di tengah-tengah masyarakat Arab pada zaman itu. Aku hadir di sana, itu jauh aku lebih sukai daripada aku mendapatkan unta merah. Artinya itu betul-betul bernilai, tidak bisa digantikan dengan apapun, termasuk unta merah. Nah, ini pembahasan kita terakhir. Sekarang kita akan lanjutkan apa yang kemudian Rasulullah lakukan di masa beliau menginjak usia dewasa. Maka disebutkan di sini oleh penulis kitab ini, Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, walam yakun lahu sallallahu alaihi wasallam amalun muayyanun fi awwali syababihi. Pada awalnya beliau tidak memiliki sesuatu dari pekerjaan tertentu, pekerjaan tetap di awal masa muda beliau. Illa anna riwayat tawalat annahu kana yar'a ghanaman. Jadi di awal masa muda beliau, di awal usia beliau sebagai seorang pemuda, itu beliau tidak memiliki pekerjaan tertentu. Hanya saja kita dapati sejumlah riwayat yang sahih menerangkan bahwa pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggembalakan kambing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggembalakan kambing. Dengan ini berarti sepanjang hidup Rasulullah, dua kali di dua masa dari umur beliau, Rasulullah menggembalakan kambing atau ikut menggembalakan kambing. Yang pertama ketika masih berumur balita. Maksudnya balita itu sekitar umur 3 tahun, 4 tahun. Waktu itu beliau di kampung Bani Sa'ad bersama ibu susuan beliau, Halimah As-Sa'diyah. Beliau diajak oleh anak-anak Halimah menggembalakan kambing di padang gembala. Sambil ngangon kambing, Rasulullah kecil waktu itu main-main dengan anak-anak Halimah, saudara-saudara susuan beliau. Ini pertama kali Rasulullah mendapati pengalaman menggembalakan kambing. Yang kedua, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Syam dan tidak diperkenankan lagi oleh Abu Talib paman Rasulullah untuk pergi kemana-mana kecuali hanya di Mekah.
Pada waktu itu Rasulullah yang berusia remaja kemudian lanjut dewasa menjadi seorang pemuda. Beliau menggembalakan kambing. Kambing-kambing milik penduduk Mekah. Jadi Rasulullah menawarkan jasa kepada penduduk Mekah untuk menggembalakan kambing mereka. Dan ingat, menggembalakan kambing di sini bukan seekor, 2 ekor, bukan 3 ekor, 4 ekor, tapi puluhan. Karena memang yang namanya penggembala kambing seperti itu. Intinya Rasulullah menawarkan jasa kepada penduduk Mekah untuk menggembalakan kambing-kambing mereka. Dan sebagai imbalannya Rasulullah mendapatkan upah beberapa keping uang emas. Ini Rasulullah sebutkan dalam satu hadis sahih, riwayat yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah bersabda ini ketika beliau sudah tinggal di Madinah, sudah menetap di Madinah. Beliau sabdakan ini di tengah-tengah sahabat beliau. Ma ba'atsallahu nabiyan illa ra'al ghanama. Tidaklah Allah utus satu orang nabi pun kecuali nabi tersebut pernah menggembalakan kambing. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak mungkin mengatakan yang seperti ini kecuali ini adalah kebenaran, bukan kedustaan. Ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ini terkait dengan masalah yang sifatnya gaib. Tidak ada seorang manusia pun tahu kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Juga tidak ada seorang manusia pun yang tahu kejadian-kejadian telah berlalu, kecuali kalau Allah kasih tahu. Termasuk Rasulullah. Ingat, Nabi jumlahnya itu 124.000 orang. Dan Rasulullah tahu ini karena Allah wahyukan kepada beliau. Lalu Rasulullah sampaikan kepada sahabat-sahabat beliau. Di sini Rasulullah katakan, tidaklah Allah utus seorang nabi pun kecuali nabi tersebut pernah menggembalakan kambing. Artinya kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah, ibu-ibu, akhwat yang ada di atas, perhatikan, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang muslim dan muslimah, kita wajib membenarkan apa-apa yang datang secara sahih dari Rasulullah. Seperti ini. Sehingga kita simpulkan, nabi yang paling kaya, nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Sulaiman pernah menggembalakan kambing. Pernah menggembalakan kambing. Begitu juga nabi-nabi lainnya, Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Daud. Kalau Nabi Musa jelas, Nabi Musa menggembalakan kambing sekian tahun ya. Kemudian beliau dinikahkan dengan anak orang yang punya kambing-kambing tersebut. Ini ceritanya masyhur. Tetapi nabi-nabi yang lain juga, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yusuf dan seterusnya, mereka berdasarkan hadis ini pernah menggembalakan kambing. Kata Rasulullah, kita ulangi, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanama. Tidaklah Allah utus seorang nabi pun kecuali nabi tersebut pernah menggembalakan kambing. Pada waktu itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa anta ya Rasulullah, apakah engkau juga? Naam, kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Ya, dulu aku juga menggembalakan kambing milik penduduk Mekah untuk mendapatkan imbalan beberapa keping uang emas. Dengan uang emas ini Rasulullah kemudian membantu Abu Thalib pamannya, membantu mengurangi beban Abu Thalib pamannya. Nah, ini yang sampai kepada kita, dan inilah yang Rasul lakukan di masa muda beliau. Di masa muda beliau sampai kemudian Rasulullah menginjak umur 25 tahun. Ketika Rasulullah berumur 25 tahun, orang-orang Mekah telah mengenal beliau sebagai seseorang yang bisa dipercaya, sebagai seseorang yang omongannya bisa dipegang, orang yang gak pernah berdusta,
orang yang jujur, orang yang santun, orang yang berakhlak baik, orang yang suka menyambung tali silaturahmi, orang yang menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Rasulullah di umur 25 tahun sudah dikenal masyarakat beliau dengan yang seperti itu. Orang-orang Mekah, mereka mengenal sosok Rasulullah seperti itu, dan itulah reputasi Rasulullah muda di tengah-tengah masyarakatnya. Ternyata kabar ini sampai ke telinga Khadijah. Kabar ini kemudian sampai ke telinga Khadijah, seorang wanita kaya yang memiliki usaha dagang yang maju pesat. Maka pada waktu itu Khadijah radhiyallahu anha, beliau menawarkan kerjasama dengan Rasulullah, dengan pemuda yang bernama Muhammad ini. Dan bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian, perlu diperhatikan, Khadijah meskipun seorang wanita kemudian menjanda, beliau bisa mengembangkan hartanya, mengembangkan usaha dagangnya dengan maju pesat. Karena memang waktu itu Khadijah mempekerjakan orang-orang. Jadi orang-orang yang ada di Mekah, mereka datang kepada Khadijah, lalu bikin kesepakatan membawa barang-barang dagangan milik Khadijah ke negeri Syam atau ke negeri Yaman. Kemudian bikin kesepakatan dalam bentuk konsinyasi. Berapa untungnya? Kalau untung sekian puluh persen untuk yang membawa barang, kemudian sekian puluh persen untuk Khadijah. Ini yang Khadijah lakukan, dan ini maju. Khadijah menjadi seorang wanita kaya, punya rumah sendiri. Jadi pada waktu itu Khadijah dikenal sebagai wanita terhormat, kaya, janda, dan punya usaha dagang yang maju. Ketika sampai cerita tentang Rasulullah, pemuda berumur 25 tahun, ke telinga Khadijah, Khadijah tertarik ingin mengadakan kerjasama dengan pemuda ini. Maka ditawarilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berumur 25 tahun untuk membawa barang-barang dagangan Khadijah ke negeri Syam dengan pembagian untung sekian puluh persen dan sekian puluh persen. Dan waktu itu Khadijah menawari pemuda ini keuntungan yang lebih besar daripada biasanya. Jadi khusus Rasulullah Khadijah tawarkan, karena Khadijah waktu itu penasaran dengan cerita orang-orang tentang akhlak pemuda ini. Maka Rasulullah SAW menerima tawaran tersebut. Dipersiapkanlah barang-barang dagang Khadijah. Lalu Khadijah menugaskan pembantu laki-lakinya yang bernama Maisarah. Jadi Khadijah punya pembantu laki-laki namanya Maisarah. Maisarah ini laki-laki, bukan perempuan sebagaimana yang kita dapati di negeri kita. Dulu pernah di sana di Al-Islam ada santri putri namanya Maisarah, dipanggilnya Mai atau Saroh. Padahal setelah kita lihat ini nama laki-laki. Jadi Maisarah ditugasi oleh Khadijah, engkau dampingi Muhammad, engkau dampingi Muhammad berdagang ke Syam, dan selama perjalanan engkau diam, jangan ikut campur, semuanya biar Muhammad yang mengatur, engkau turuti saja apa keinginannya. Padahal Maisarah ini adalah pembantu Khadijah yang mungkin sudah sering ditugasi oleh Khadijah menemani pedagang-pedagang lainnya, artinya punya pengalaman. Baik, maka berangkatlah Rasulullah dan Maisarah. Dan ternyata selama perjalanan itu Maisarah menyaksikan, memperhatikan tindak tanduk pemuda ini, melihat dari dekat bagaimana akhlak pemuda ini. Dan hadirin sekalian, jamaah sekalian, selalu ingat bahwa sifat dasar seseorang, sifat asli seseorang itu biasanya terlihat ketika dia dalam kondisi terjepit, dia dalam kondisi kesulitan, mendapatkan beban berat, seperti misalnya dalam perjalanan jarak jauh. Mekah dan Syam itu sekitar 1000 km, sekali jalan itu 1 bulan. Dan tentu saja pada waktu itu siapapun musafirnya, dia akan merasakan kepenatan, kesulitan, kesusahan
merasakan sesuatu yang dia tidak biasa dapati dalam kehidupan sehari-hari. Jangankan mereka orang-orang Arab di zaman itu, kita saja sekarang naik mobil Avanza, mobil Pajero ke Jogja pasti capek, penat, lelah. Yang biasanya kalem sekarang dikit-dikit ngomong ini, dikit-dikit sumpah serapah itu. Ada mobil ngerem di depan sedikit langsung keluar ucapan ini dan itu. Keluar sifat aslinya. Keluar sifat aslinya. Itu yang pertama. Selalu ingat, sifat dasar seseorang, sifat asli seseorang biasanya keluar di saat-saat seperti itu. Ketika dia merasakan kesulitan, beban berat ini dan itu, keluar sifat aslinya. Atau yang kedua, sifat asli seseorang itu bisa terlihat ketika dia berurusan dengan kita dalam masalah uang. Mau itu hutang, ya, atau dia dititipin uang, dititipin sesuatu yang terkait dengan uang dan semisalnya. Nah, keluar di situ sifat asli seseorang. Di sini kita dapati pemuda yang bernama Muhammad ini mendapati dua hal, menjalani dua hal. Pertama, safar jarak jauh. Yang kedua, dititipi harta oleh Khadijah. Maka pada waktu itu Maisarah bisa melihat sifat asli pemuda ini dari dekat. Dan selama perjalanan diperhatikan oleh Maisarah. Termasuk ketika sudah sampai di tempat, lalu melakukan transaksi ini, transaksi itu dengan calon pembeli. Calon pembeli yang ada di sana. Diperhatikan dari dekat oleh Maisarah, dan itu kemudian disampaikan kepada Khadijah, diceritakan kepada Khadijah bagaimana perjalanan mereka, bagaimana sifat pemuda ini, apakah betul sebagaimana yang dikatakan orang-orang. Dan ini betul-betul sesuatu yang berharga bagi Khadijah. Ketika mendapatkan cerita dan laporan dari Maisarah, Khadijah kemudian tertarik, terkonfirmasi betul pemuda ini berakhlak seperti yang disebut, amanah, jujur, bisa dipercaya, bisa dipegang, santun, tutur katanya bagus, nggak pernah berbohong dan seterusnya. Khadijah pun tertarik dan jatuh hati. Jadi di sini kita lihat seorang wanita kaya, terhormat, wanita mulia. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan Khadijah itu wanita yang cantik, janda yang cantik. Berbagai lamaran datang kepada beliau untuk menjadikan dia sebagai istri, ditolak. Tetapi ini ketika mendapati laporan yang terkonfirmasi tentang sifat akhlak pemuda ini, Khadijahnya yang tertarik, Khadijahnya yang pengen diperistri, Khadijahnya yang pengen dipersunting oleh pemuda ini, pemuda yang bernama Muhammad yang waktu itu berumur 25 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, umur Rasulullah SAW waktu itu 25 tahun. 25 tahun. Jadi dari sini bisa kita simpulkan, pertama kali Rasulullah pergi ke Syam umur 12 tahun. Yang keduanya umur 25 tahun. Sekarang kita simpulkan lagi berikutnya. Ketika Rasulullah berumur 25 tahun dan belum menikah, maka ini adalah sesuatu yang berbeda. Biasanya pemuda Mekah itu menikah di umur belasan tahun. 10, 11, 12, 13, 14 dan sebagainya. Kalau ada yang menikah lebih dari itu, umur 20-an tahun, kepala 2, kepala 3, ini ada sesuatu. Dan memang Rasulullah waktu itu belum menikah karena faktor ekonomi. Beliau adalah pemuda miskin. Ingat, Rasulullah itu ketika itu adalah pemuda miskin. Pemuda miskin. Bayangkan seorang wanita kaya, kalau mungkin bahasa sekarangnya juragan, ya. Juragan, wanita punya harta banyak, punya usaha yang maju pesat, kemudian punya nasab, keturunan baik-baik, malah tertarik kepada seorang pemuda berumur 25 tahun yang miskin. Nah, ini menunjukkan bahwa Khadijah, wanita ini
adalah sosok wanita yang berakal cerdas, sosok wanita yang tidak biasa, memiliki pandangan yang jauh ke depan, memiliki akal yang cerdas. Dan memang Khadijah seperti itu. Rasulullah SAW jauh nanti di kemudian hari pernah bersabda atau bersabda kepada para sahabat beliau, khairu nisaiha Maryam. Kata Rasulullah waktu itu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam satu hadis sahih, sebaik-baik wanita di zaman itu, maksudnya di zaman hidupnya Maryam, adalah Maryam. Wa khairu nisaiha Khadijah, dan sebaik-baik wanita di zaman hidupnya Khadijah adalah Khadijah. Ini tentang Khadijah, istri Rasulullah. Nah, Khadijah yang tertarik pertama kali kepada Rasulullah, maka Khadijah mengatur cara bagaimana pemuda ini datang ke wali Khadijah, kemudian melamar Khadijah. Waktu itu Khadijah sendiri, beliau sudah tidak memiliki ayah. Ayah Khadijah namanya Khuwailid al-Asadi, meninggal dunia ketika Khadijah berumur 35 tahun atau sekitar 30-an tahun atau kurang dari itu. Yang jelas sudah meninggal dunia. Pada waktu itu yang masih hidup hanya paman Khadijah, hanya paman Khadijah. Nah, Khadijah waktu itu punya teman dekat, seorang wanita baik yang bernama Nafisah. Nafisah bintu Muniyah. Nafisah bintu Muniyah. Bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan, ini ada nama Nafisah. Nafisah ini, ngomong-ngomong soal nama Nafisah, ini termasuk diantara nama yang sudah jarang di hari ini dipakai untuk anak-anak perempuan. Nafisah, Khadijah, Hindun, kemudian siapa lagi? Maimunah. Coba, siapa yang pernah mendapati di antara teman-temannya, teman-teman kita yang menamai anaknya dengan nama-nama tersebut? Itu sudah jarang. Hindun, Maimunah, ya, kemudian siapa tadi? Nafisah, Khadijah. Ini termasuk nama-nama yang sudah jarang sekarang. Sekarang trennya itu namanya anak Sofia, Aisyah. Bisa apa lagi? Hah? Siapa lagi kira-kira? Amirah, Syakirah, ya, macam-macam. Tapi nama-nama yang tadi kita sebutkan itu sudah jarang sekali. Apalagi Maimunah, ya, Maimunah, Hindun, kedengarannya rada-rada pinggiran gitu. Bukan merendahkan, tapi memang itu yang kita dapati ya sehari-hari. Jarang yang menamakan anak perempuannya dengan nama-nama seperti itu. Saudah, ya, nama Saudah. Coba, siapa yang pernah ngedapatin ada anak namanya Saudah? Udah jarang. Terakhir kita lihat nama Saudah itu di pelang praktek bidan Saudah, Siti Saudah. Wah, ini kayaknya dari nama istri Rasulullah. Udah jarang. Kembali ke sini, Khadijah kemudian meminta bantuan Nafisah untuk mengatur cara supaya pemuda ini datang melamar Khadijah. Jadi bahasa kitanya mencomblangi. Nah, Nafisah dengan cara yang bagus, dengan cara yang anggun, elegan, datang kepada Rasulullah, datang kepada Muhammad SAW, kemudian bertanya baik-baik. Ya, bertanya baik-baik, kenapa di umur 25 tahun belum menikah? Kemudian andai ada seorang wanita terhormat tertarik untuk menjadi istrimu, apakah engkau bersedia? Jadi menggunakan kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan yang tidak merendahkan Khadijah, yang tidak membuat Khadijah murah di depan mata Rasulullah. Ternyata Rasulullah pun tertarik. Beliau kemudian mendatangi paman-paman Rasulullah mendatangi paman-paman beliau, lalu paman-paman Rasulullah mendatangi paman Khadijah, melamar Khadijah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ingat, waktu itu yang sudah memiliki rasa tertarik, jatuh hati adalah Khadijah. Rasulullahnya belum. Tetapi
Dilamarlah Khadijah, diterimalah lamaran tersebut, diaturlah acara pernikahan, dan terjadilah pernikahan antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah radhiyallahu anha 2 bulan sepulang Rasulullah dari Syam. Jadi tempo waktunya cuma 2 bulan, nggak sampai setahun, 2 tahun. Wah, ini kelamaan. Ya, kalau sudah ada kesepakatan, kemudian sudah siap, kenapa tidak? Ya, jadi nggak ada acaranya ditunda nanti, nunggu musim haji tahun depan. Wah, kelamaan. Ya, kelamaan. Kalau sudah ada tekad, itikat yang baik, sudah ada kesepakatan ini dan itu, kenapa tidak? Nggak perlu nunggu musim haji, nggak perlu juga nunggu musim apa? Musim kawin, musim nikah. Tahu musim nikah? Musim nikah itu biasanya bulan Syawal, habis Lebaran. Seminggu setelah Lebaran, 2 minggu setelah Lebaran itu rame, setiap jalan tuh dialihkan. Dialihkan. Setiap gang itu ada apa tuh? Janur kuning, macam-macam. Kemudian setiap gedung pertemuan itu ada aja tukang parkir. Tukang parkirnya jadi-jadian. Baik, kembali ke sini. Jadi dilangsunglah pernikahan antara Rasulullah dan Khadijah. Waktu itu Rasulullah berumur 25 tahun. Dan ini penting, tolong diperhatikan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ketika Rasulullah menikahi Khadijah, Khadijah waktu itu umur beliau lebih tua daripada Rasulullah. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang berapa umur Khadijah waktu itu. Ada yang mengatakan umur Khadijah 28 tahun. Ada yang mengatakan umur Khadijah 35 tahun. Ada yang mengatakan umur Khadijah 40 tahun. Tetapi dari 3 pendapat ini, yang paling masyhur, yang paling terkenal adalah pendapat yang mengatakan Khadijah waktu itu berumur 40 tahun. Tetapi ingat, pendapat yang terkenal, pendapat yang masyhur itu belum tentu benar. Kita sampaikan ini sebagai pembuka wawasan kita, supaya kita tidak cupet, tidak sempit berpikir. Khadijah berapa umurnya waktu itu? Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 35, ada yang mengatakan 40 tahun. Sebagian orang menolak Khadijah berumur 40 tahun itu karena bagaimana mungkin Khadijah berumur 40 tahun setelah menikah dengan Rasulullah masih bisa melahirkan 6 orang anak. Sementara kita tahu wanita kalau 40 tahun ke atas biasanya datang masa menopause. Nah, ini sebagian orang menolak pendapat tersebut, sehingga mereka berpendapat 35, sebagian berpendapat 28 berdasarkan riwayat-riwayat yang ada lainnya. Tapi intinya, apapun pendapat yang ada, Khadijah lebih tua daripada Rasulullah. Khadijah lebih tua daripada Rasulullah. Dan Khadijah waktu itu ketika menikah dengan Rasulullah, Khadijah seorang janda, sudah pernah menikah 2 kali. Suami pertama Khadijah bernama Atik bin Zurarah. Atik bin Zurarah. Atik bin Zurarah ini suami pertama Khadijah, meninggal dunia. Meninggal dunia. Kemudian setelah itu menjanda dan kemudian dilamar lagi oleh laki-laki yang bernama Abu Halah. Afwan, maaf. Laki-laki ini nama aslinya Hindun, tapi biasa dipanggil orang dengan Abu Halah. Bapaknya si Halah, karena nanti setelah menikah dengan Khadijah lahir putra mereka yang dikasih nama dengan Halah. Tadi siapa namanya? Hindun. Jadi Hindun itu nama netral, bisa laki-laki bisa perempuan, bisa laki-laki bisa perempuan. Kalau Maisaro nama laki-laki. Kemudian nih, kalau Salamah itu nama laki-laki. Salamah ya. Jadi Salamah nggak panjang semuanya laki-laki. Salamah laki-laki juga. Ini nama untuk laki-laki. Kalau perempuannya Salimah, kayak gitu.
Nah, Hindun ini nama suami Abu Hala ini suami kedua Khadijah. Menikah dengan Khadijah, kemudian meninggal dunia juga. Menjanda Khadijah 2 kali. Kemudian setelah itu beliau sibuk dengan urusan dagang, membesarkan usaha dagangnya, lalu kemudian menerima lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah melamar Khadijah, kemudian terjadilah pernikahan, diadakan walimah, diundang tokoh-tokoh mulia dari kalangan Quraisy. Pada waktu itu Rasulullah yang berumur 25 tahun memberikan mahar untuk Khadijah berupa 20 ekor anak unta. Mungkin ada yang kaget. Tadi katanya miskin, sekarang apa? Maharnya 20 ekor anak unta. Enggak seperangkat alat sholat misalnya, enggak misalnya ini atau itu yang murah. 20 ekor anak unta. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebelum kita tutup perlu diperhatikan bahwa mahar yang berjumlah seperti ini tentu saja ini adalah mahar yang juga diberikan oleh paman-paman Rasulullah. Artinya paman-paman Rasulullah mereka tidak ingin keponakan mereka ini terlihat rendah, terlihat bawahan di hadapan keluarga Khadijah, sehingga mereka patungan, sehingga mereka satu sama lain membantu keponakan mereka menyediakan mahar yang cukup untuk Khadijah. 20 ekor anak unta. 20 ekor anak unta. Ini mahar Rasulullah untuk Khadijah radhiyallahu anha. Terjadilah pernikahan dan insya Allah setelah sudah masuk ya atau belum? Belum ya? Bunyi kan? Oh, 3 menit lagi. Baik. Jadi terjadilah pernikahan itu. Diundang tamu-tamu penting, mahar untuk Khadijah berupa 20 ekor anak unta. Dan setelah mereka menikah, Rasulullah SAW tinggal di rumah Khadijah. Rasulullah tinggal di rumah Khadijah yang waktu itu ada di salah satu lokasi di kota Mekah. Beliau tinggal di sana di rumah Khadijah sampai nanti Rasulullah menjadi nabi. Bahkan sampai nanti Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau tinggal di sana. Di sana semua anak-anak Rasulullah lahir dan di sana juga Khadijah meninggal dunia. Tapi nanti insya Allah pembahasannya akan datang. Yang jelas inilah peristiwa, salah satu peristiwa penting di waktu Rasulullah sudah menjadi manusia dewasa tetapi belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Taib. Allahu a'lam bishawab. Kita break dulu persiapan untuk salat Isya. Insyaallah setelah salat Isya kita teruskan pembahasan kita kembali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita teruskan lagi pembahasan kita. Tadi sudah kita ceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah. Dan ngomong-ngomong tentang pernikahan, yang namanya pernikahan, yang namanya menikah itu termasuk diantara sunnah-sunnah para nabi, diantara sunnah-sunnah para nabi. Maksudnya adalah termasuk diantara hal-hal yang dilakukan para nabi, yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul, menikah. Rasulullah SAW beliau bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Ayyub radhiyallahu anhu.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 hal yang termasuk diantara sunnah-sunnah para rasul. Ada 4 hal yang termasuk diantara sunnah-sunnah para rasul. Kalau kita bicara tentang para rasul, berarti sudah termasuk para nabi. Karena tidak setiap nabi itu rasul, tetapi yang namanya rasul sudah pasti nabi. Jadi kata Rasulullah, ada 4 hal yang termasuk diantara sunnah-sunnah para rasul. Yang pertama, al-haya, malu, rasa malu. Ini termasuk diantara hal yang dimiliki oleh para nabi, para rasul. Kemudian yang kedua, at-ta'attur. At-ta'attur itu kalau kita terjemahkan artinya memakai wewangian. Jadi para nabi itu diantara hal yang biasa mereka lakukan adalah menggunakan minyak wangi, memakai wewangian. Kemudian yang ketiga, as-siwaku. Yang ketiga, as-siwak, artinya bersiwak. Bersiwak bagi sebagian para ulama diterjemahkan menjadi menggosok gigi, membersihkan gigi. Jadi nggak mesti harus pakai pangkal siwak, nggak mesti harus pakai ranting pohon arok ya, karena biasanya siwak yang dipakai oleh Rasulullah itu berasal dari ranting pohon arok. Jadi nggak mesti harus pakai itu. Pakai apapun yang bisa digunakan untuk membersihkan gigi atau menyikat gigi, maka itu disebut dengan bersiwak. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, an-nikah, wan nikah. Dan yang keempat adalah menikah. Menikah termasuk diantara kebiasaan para nabi. Dan seperti itulah yang kita dapati dari lembaran-lembaran sejarah. Seorang nabi namanya Fulan alaihissalam menikah. Seorang nabi di tempat itu bernama Fulan alaihissalam menikah, dan seterusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikah. Beliau menikah, dan Rasulullah sendiri beliau bersabda, wulidtu ana min nikahin, aku ini dilahirkan dari pernikahan. Artinya beliau menikah dan beliau pun dilahirkan dari pernikahan. Ayah dan ibu beliau menikah, kakek dan nenek beliau menikah, buyut beliau yang laki-laki dan perempuan menikah, dan seterusnya sampai Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihimassalam. Mereka semuanya lahir dari pernikahan. Kemudian tadi sudah kita sebutkan juga, Khadijah dinikahi oleh Rasulullah ketika Rasulullah berumur 25 tahun, dan itulah istri pertama Rasulullah. Itulah istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya istri Rasulullah itu biasanya diistilahkan dengan Ummul Mukminin. Ummul Mukminin ini kalau satu, kalau banyakan Ummahatul Mukminin. Ini istilah khusus untuk istri-istri Rasulullah. Khadijah adalah Ummul Mukminin yang pertama, ibunda kaum mukminin. Istilah Ummul Mukminin atau Ummahatul Mukminin ini berasal dari Allah langsung, yang bisa kita dapati di surat Al-Ahzab ayat ke-6. Di situ Allah Ta'ala berfirman, An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Yang namanya Nabi, maksudnya Rasulullah, Nabi Muhammad itu hendaknya dia itu lebih utama, lebih diutamakan oleh kaum mukminin daripada diri-diri mereka. Daripada diri-diri mereka. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi, istri-istri Rasulullah itu adalah ibu-ibu mereka kaum mukminin, ibunda mereka kaum mukminin. Jadi nanti ke depan jangan heran kalau misalnya kita sering menggunakan istilah ini, Ummul Mukminin Aisyah, Ummahatul Mukminin mereka berkumpul, Ummahatul Mukminin mereka begini dan begitu dan seterusnya. Hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah 2 bulan setelah pulang dari perdagangan beliau ke negeri Syam. Dari pernikahan itu kemudian lahir anak-anak Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak Rasulullah yang lahir dari Khadijah itu ada 6. Anak-anak Rasulullah yang lahir dari Khadijah itu ada 6. Yang pertama, seorang anak laki-laki yang dikasih nama dengan Al-Qasim. Al-Qasim ini lahir ketika Rasulullah berumur 26 tahun. Jadi tidak lama dari menikah, 9 bulan setelah itu atau kurang lebih seperti itu, lahirlah anak pertama mereka, seorang laki-laki, dikasih nama dengan Al-Qasim. Karena nama anak pertama bernama Al-Qasim, maka Rasulullah dipanggil dengan Abul Qasim, ayahnya si Qasim, ayahnya Qasim. Tetapi Al-Qasim ini meninggal dunia waktu masih berumur kecil. Bahkan disebutkan oleh Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, salah seorang tabi'in terkenal, Asya hatta masya. Al-Qasim itu hidup sampai dia bisa berjalan. Jadi bayi, kemudian tumbuh, lalu bisa berjalan, meninggal dunia. Al-Qasim lahir ketika Rasulullah berumur 26 tahun. Kemudian ketika Rasulullah berumur 29 tahun, lahir anak kedua Rasulullah, seorang putri, dikasih nama dengan Zainab bintu Rasulillah. Lahir ketika Rasulullah berumur 29 tahun. Lalu ketika Rasulullah berumur 33 tahun, lahir anak ketiga mereka, seorang putri juga, dikasih nama dengan Ruqayyah. Rasulullah berumur 33 tahun. Selang 2 tahun setelah itu, lahir anak keempat mereka, seorang putri, dikasih nama Ummu Kulsum. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita sering dapati anak keempat Rasulullah ini disebut dengan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum itu kunyah. Kunyah itu adalah nama yang diawali dengan Abu atau Ummu. Artinya kunyah ini biasanya bukan nama sebenarnya. Nah, kita dapati para ulama hanya menyebut nama Ummu Kulsum sebagai anak keempat Rasulullah. Tetapi dalam kitab Al-Mustadrak karya Al-Imam Al-Hakim, di situ ada satu riwayat, yang riwayat ini berasal dari salah seorang salaf, seorang tabi'ut tabi'in kalau nggak salah. Tabi'ut tabi'in ini menyebutkan bahwa Ummu Kulsum ini nama aslinya adalah Umayyah. Tetapi ini cuma satu-satunya riwayat tentang nama asli Ummu Kulsum, dan kita dapati para ulama tidak menyinggung riwayat itu, tidak menyebutkan nama yang ada di riwayat itu, bahwa Ummu Kulsum nama aslinya adalah Umayyah. Yang jelas kita mengikuti para ulama, mereka menyebut anak keempat Rasulullah ini dengan Ummu Kulsum. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan anak perempuan lagi ketika beliau berumur 38 tahun. Dikasih nama dengan Fatimah. Jadi anak 1 sampai anak kelima itu sudah kita sebutkan tadi nama-namanya. Terakhir Fatimah lahir ketika Rasulullah berumur 38 tahun. Tidak lama setelah itu Rasulullah diangkat menjadi nabi. Ketika Rasulullah sudah menjadi nabi dan rasul, waktu Rasulullah berumur 41 tahun, lahirlah anak keenam mereka. Anak keenam Rasulullah, seorang laki-laki, dikasih nama dengan Abdullah.
dikasih nama dengan Abdullah. Nah, ini 6 orang anak Rasulullah dari Khadijah. Abdullah ini tidak lama hidupnya. Abdullah juga meninggal dunia waktu masih kecil. Sehingga Rasulullah pun tidak memiliki anak laki-laki dari Khadijah setelah itu. Yang tersisa adalah anak-anak perempuan beliau, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Ini anak-anak Rasulullah yang lahir dari Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Jamaah hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita teruskan. Kita teruskan kepada peristiwa berikutnya yang beliau dapati ketika beliau belum diangkat menjadi nabi, yaitu peristiwa renovasi Ka'bah. Peristiwa renovasi Ka'bah ini terjadi ketika Rasulullah berumur 35 tahun. Kata Sofia Roman Al-Mubarakfuri, wali khamsin wa thalathina sanah min maulidihi sallallahu alaihi wasallam qamat Quraisyun bibina'il Ka'bah. Ketika Rasulullah berumur 35 tahun, pada waktu itu orang-orang Quraisy mereka bersegera untuk merenovasi Ka'bah. Merenovasi Ka'bah berarti memugar Ka'bah dari bangunannya yang lama menjadi bangunan yang baru. Nah, ini sekali lagi terjadi ketika Rasulullah berumur 35 tahun. Dan waktu itu Rasulullah di umur tersebut beliau baru mendapatkan anak yang bernama siapa? Ummu Kulthum. Ngomong-ngomong tentang renovasi Ka'bah, jadi perlu kita ketahui dulu Ka'bah pada waktu itu. Sejak zaman Nabi Ibrahim sampai Rasulullah berumur 35 tahun, yang namanya Ka'bah itu bentuknya persegi panjang. Yang namanya Ka'bah itu bentuknya persegi panjang. Kemudian yang namanya Ka'bah waktu itu hanya berupa batu-batu yang ditumpuk. Batu-batu yang ditumpuk menjadi 4 dinding. Dinding 1 sampai dinding ke-4. Dan tidak memiliki atap. Tidak memiliki atap, hanya ditutup dengan kain besar. Jadi kain besar disampirkan ke atas bangunan Ka'bah. 4 tembok yang disusun dari batu-batu tanpa perekat. Maksudnya perekat di sini kayak semen, ya, kayak semen. Jadi dulu itu memang ada bahan untuk material untuk merekatkan batu dengan batu lainnya. Nah, khusus Ka'bah waktu itu tidak ada material itu. Jadi hanya murni batu-batu yang ditumpuk. Ditumpuk menjadi 4 dinding membentuk bangunan persegi panjang. Tidak ada atap. Lalu Ka'bah waktu itu punya 2 pintu. Punya 2 pintu. Pintu timur dan pintu barat. Masing-masing pintu waktu itu menempel dengan tanah. Jadi nggak ngegantung. Kalau kita perhatikan sekarang Ka'bah kan pintunya ngegantung. Jaraknya 2 meter tingginya dari tanah. Waktu itu pintu Ka'bah itu langsung nempel ke tanah. Sehingga waktu itu ada yang namanya pintu masuk, ada yang namanya pintu keluar. Orang kalau mau masuk Ka'bah dari pintu masuk, keluarnya dari pintu keluar. Dan kalau begitu bentuknya, dengan yang seperti itu adanya, wujudnya, maka pada waktu itu siapa saja bisa masuk ke dalam Ka'bah. Siapa saja bisa masuk ke dalam Ka'bah. Nah, kemudian ketika Rasulullah berumur 35 tahun, pada waktu itu terpikir di kepala tokoh-tokoh Quraisy dan sesepuh mereka pikiran untuk memberi atap bangunan Ka'bah. Karena mereka melihat ini adalah sesuatu yang bisa menjaga Ka'bah dari luar. Adanya atap itu bisa mencegah seorang-orang yang iseng, yang punya pikiran jahat untuk masuk ke dalam Ka'bah. Jadi pintunya mungkin bisa dikunci, pintu masuk, pintu keluar. Tetapi karena atapnya terbuka, bisa dinaiki oleh orang.
dan waktu itu tinggi Ka'bah adalah 9 hasta. 9 hasta. 1 hasta itu 45 cm. Kalikan 9. Itu tinggi bangunan Ka'bah dulu dari zaman Nabi Ibrahim. Kalau sekarang lebih dari itu. Nah, jadi intinya karena tingginya hanya 9 hasta, lalu atapnya tidak ada, orang-orang jahat, orang-orang iseng bisa naik ke atas, masuk ke dalam Ka'bah. Untuk apa? Untuk mengambil harta-harta yang ditaruh oleh tokoh-tokoh atau orang-orang Quraisy di dalam Ka'bah. Karena diantara mereka ada yang mencari berkah dengan begitu, punya sesuatu yang berharga, perhiasan, ini atau itu yang berharga sifatnya, lalu dipersembahkan untuk bangunan suci Mekah, yang ada di Mekah, Ka'bah. Nah, barang-barang itu menarik hati orang-orang yang berhati jahat. Mereka masuk ke dalam, mengambil harta-harta berharga itu. Setelah terfikir untuk memberikan atap di atas bangunan Ka'bah waktu itu, Allah takdirkan masih di tahun yang sama terjadi banjir besar. Jadi yang namanya Mekah itu jarang-jarang turun hujan. Sekali turun hujan, derasnya betul-betul dan bisa menghasilkan banjir. Pada waktu itu hujan yang turun di atas tanah Mekah itu betul-betul deras, lebih daripada biasanya. Dan kalau kita perhatikan kota Mekah, Mekah itu dikelilingi oleh pegunungan. Mekah itu lembah. Jadi kalau hujan turun di atas gunung-gunung atau bukit-bukit di sekeliling Mekah, airnya bisa dipastikan akan mengalir menuju dasar lembah. Dasar lembahnya adalah bangunan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu pusat kota Mekah. Bahkan seperti yang kita dapati di beberapa buku para ulama, kitab para ulama, Ka'bah itu bukan hanya pusat Mekah, tetapi pusatnya bumi. Kalau orang sekarang kan ditanya patokannya bumi, pusatnya bumi itu di mana? Pasti bilangnya garis Greenwich, garis nol. Ya kan, di peta itu ada tuh garis nol, garis bujur nol. Itu pusatnya bumi. Kesana angkanya bertambah, ke situ juga angkanya bertambah. Nolnya tuh di situ. Dulu orang-orang pusat bumi itu Ka'bah. Pusat bumi itu Ka'bah. Pusat bumi itu Ka'bah. Jadi Ka'bah itu pusat bumi ya pusat di bumi. Sejajar dengan Ka'bah di atas, di langit pusatnya itu adalah Baitul Ma'mur. Nanti kita akan bahas pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, jadi terjadi hujan deras, lalu hujan tersebut jatuh mengalir ke dasar lembah, ke pusat lembah, yaitu Ka'bah, menghantam dinding Ka'bah. Dan pada waktu itu rusaklah sebagian dinding Ka'bah. Murudul, kalau bahasa sininya, murudul, dihantam oleh banjir atau air banjir waktu itu. Dan kalau bicara soal gunung atau bukit, gunung dan bukit yang ada di sekeliling Mekah itu jangan bayangkan seperti gunung-gunung atau bukit-bukit yang ada di Banjaran, ya. Yang hujan turun itu meresap ke tanah, diserap, masih menyerap kan ya? Atau mengalir deras ke bawah jadi banjir, masih kan ya? Nah, kalau di sana gunung itu batu, jadi kalau turun itu ngalir ke bawah, langsung mengalir ke lembah-lembah, ke alur, ke jalur yang ada di lembah-lembah, di lereng-lereng, lalu ke lembah-lembah. Jadi rusaklah dinding Ka'bah. Nah, ketika mendapati kejadian seperti itu, tokoh-tokoh Quraisy dan sesepuh mereka sepakat untuk mengadakan renovasi Ka'bah. Mereka akan memperbaiki bangunan Ka'bah. Dan waktu itu mereka musyawarah, lalu mereka sepakat bahwa mereka akan melakukan renovasi Ka'bah, dan untuk material Ka'bah mereka akan mengadakan patungan, pendanaan secara mandiri. Dan waktu itu mereka juga sepakat alla yadkhulu fi binaiha illa thayyiban. Ketika mereka patungan, ketika mereka menggalang dana
mereka tidak akan memasukkan ke dalam dana yang terkumpul itu uang-uang atau harta-harta kecuali dari harta-harta yang baik, uang-uang yang sifatnya baik. Fala yadkhuluna fiha makhra bagiin, maka pada waktu itu nggak boleh dimasukkan ke sana uang hasil dari pelacuran. Ingat, pelacuran sudah ada sejak zaman dahulu. Di Mekah ada yang namanya pelacuran pada waktu itu di zaman jahiliyah. Jadi hasil pelacuran nggak boleh dimasukin ke dalam dana patungan itu. Kemudian alla yadkhuluna fiha ya bai'a riba, nggak boleh juga dimasukkan ke dalam dana patungan itu uang atau harta hasil riba. Ingat, ini cerita tentang zaman jahiliyah dulu. Belum ada ayat-ayat Al-Quran yang turun. Jadi belum ada ayat-ayat yang turun, belum ada agama yang turun kepada Rasulullah. Orang-orang zaman jahiliyah dulu sudah sepakat, harta hasil riba nggak boleh kita masukin ke sini. Artinya apa? Harta riba itu adalah harta kotor, bukan thayyib. Ini orang-orang jahiliyah sepakat dengan yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, wala, dan juga jangan masukkan ke harta patungan itu uang dan harta hasil menzolimi orang lain, mencuri, merampok, membegal dan semisalnya. Nggak boleh tuh dimasukin ke dana patungan ini. Pokoknya yang dikumpulkan adalah harta yang baik-baik, hasil jualan yang bagus, hasil jual jasa yang bagus dan semisalnya. Maka mereka pun bergerak, lalu terkumpullah dana patungan. Kemudian mereka membeli material, menyiapkan material dari dana tersebut. Terkumpullah material yang ada, kemudian mereka melakukan renovasi Ka'bah. Nah, terkait dengan cerita di sini, pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut terlibat dalam renovasi Ka'bah. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut dan turut memindahkan bebatuan untuk dinding Ka'bah. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah dalam satu hadis sahih terkait cerita renovasi Ka'bah. Terjadilah kemudian gotong royong. Rasulullah ikut di dalamnya. Tokoh-tokoh Quraisy turun ke mengerjakan renovasi Ka'bah. Mereka hancurkan dinding-dinding Ka'bah yang lama sampai tidak bersisa kecuali Hajar Aswad. Kemudian yang mereka hancurkan, yang mereka robohkan dinding Ka'bah itu hanya dindingnya, sedangkan pondasinya tetap. Jadi pondasinya nggak diganti, hanya dindingnya yang dirobohkan untuk diganti. Mereka pun kemudian menyusun dinding baru dan kemudian membuat bangunan Ka'bah yang baru ini hanya punya satu pintu, dan pintunya itu menggantung setinggi 2 meter dari tanah. Lalu mereka pasangkan atap. Mereka pasangkan atap dan mereka tambah tiang-tiang di dinding Ka'bah sebagaimana sekarang ini. Nah, yang menarik untuk diceritakan adalah ketika mereka mengerjakan itu semua, kemudian naik bata sampai kemudian di lubang tempat mereka meletakkan Hajar Aswad, terjadilah perselisihan di tengah-tengah tokoh Quraisy. Masing-masing tokoh waktu itu merasa berhak bahwa kabilah mereka yang lebih pantas meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Jadi perkaranya siapa yang meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Karena Hajar Aswad itu adalah batu atau material yang tersisa dari zaman Nabi Ibrahim, dan menjadi satu kemuliaan bagi siapa saja yang meletakkannya di tempatnya. Ribut orang-orang Quraisy waktu itu, ribut para tokoh, ribut kabilah-kabilah anggota suku Quraisy waktu itu, sampai hampir terjadi perkelahian. Dan kondisinya betul-betul parah. Saking dahsyatnya mereka ribut, saking sengitnya mereka bertengkar, berselisih, itu pekerjaan renovasi Ka'bah terbengkalai sampai 3 hari. Cuma gara-gara siapa yang berhak naruh di sini,
aneh-aneh, ente, dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya setelah berlalu beberapa hari, ada seorang sesepuh Quraisy. Jadi ada seorang laki-laki tua, dan laki-laki ini yang paling tua umurnya, dibanding dari sesepuh yang lainnya. Ini yang paling tuanya, yang paling sepuhnya, namanya Abu Umayyah Al-Makhzumi. Abu Umayyah Al-Makhzumi sebagai yang paling tua, yang lebih dituakan di antara para sesepuh, memberikan usul di hari terakhir mereka berselisih. Kata Abu Umayyah begini saja, hakim, orang yang memutuskan perkara ini adalah orang yang datang dari arah sana. Jadi waktu itu yang namanya Ka'bah belum ada dinding. Yang namanya Ka'bah waktu itu belum dikelilingi bangunan seperti sekarang. Yang namanya Ka'bah waktu itu hanya dikelilingi areal untuk tawaf sekian meter, sekian luasnya, baru kemudian rumah-rumah penduduk. Kan kalau sekarang Ka'bah ada bangunan Masjidil Haram. Nah pada waktu itu Ka'bah areal tawaf ya, seluas apa yang dibutuhkan waktu itu, baru kemudian rumah-rumah penduduk. Nah pada waktu itu Abu Umayyah mengusulkan, daripada kita ribut berlarut-larut seperti ini, kenapa tidak kita tunjuk orang yang datang dari arah sana sebagai pemutus perkara kita ini. Jadi siapapun orang yang datang dari arah sana, kita tunggu bareng-bareng sekarang. Orang yang datang dari arah sana, siapapun dia, mau dia tua ataupun muda, mau dia laki-laki ataupun wanita atau perempuan, mau dia orang dewasa atau anak-anak, dia yang akan memutuskan siapa yang menjadi hakim perkara ini. Jadi maksudnya apa? Dia itu memutuskan siapa yang menjadi dia itu kita putuskan sebagai hakim perkara ini. Dan memang kayak begitu zaman itu, menunjuk atau mengangkat pemutus perkara itu kayak begini, sepele, sederhana. Pokoknya kita tunggu sebentar lagi, yang tidur duluan dia hakim kita, misalnya kayak gitu ya. Enggak, ayo apa namanya itu, voting, enggak, kita cari yang paling tua, enggak, kita cari yang paling pintar IQ-nya, enggak, kita cari yang paling dulu tinggal di sini, enggak. Modelnya tuh kayak gitu. Yang datang dari sana dia hakim kita, mau enggak? Setuju semuanya. Akhirnya para tokoh, para sesepuh, mereka menunggu di tempat. Nah Allah takdirkan pada waktu itu, ketika mereka memutuskan seperti itu, Rasulullah belum datang. Rasulullah belum datang ke lokasi. Rasulullah masih di tempat lain, masih di rumah atau di tempat yang lainnya. Ketika mereka sedang menunggu, Allah gerakkan, Allah jadikan Rasulullah yang berumur 35 tahun datang dari arah yang dimaksud. Ketika Rasulullah datang, maka mereka para tokoh, kemudian para sesepuh yang menunggu di sekitar Ka'bah, mereka sama-sama berucap, sama-sama bilang, hadzal amin. Oh, itu al-amin, radinahu, kita ridho dengan keputusan dia. Hadza Muhammad, itulah Muhammad. Ini Muhammad datang. Jadi tanpa aba-aba, mereka semuanya langsung spontan bilang hadza al-amin, hadza Muhammad, radinahu, kita ridho dia yang menjadi pemutus perkara kita. Padahal Rasulullah masih berumur 35 tahun. Dan kita dapati mereka secara spontan, tanpa aba-aba, tanpa bersepakat, sama-sama bilang radinahu hadza al-amin, kita ridho dengan dia, dialah al-amin. Al-amin itu artinya orang yang terpercaya. Artinya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah semuanya, pada waktu itu Rasulullah di umur 35 tahun, beliau sudah mendapatkan reputasi al-amin, mendapatkan julukan al-amin, orang yang bisa dipercaya. Para ulama yang menceritakan sirah nabawiyah, yang menyusun kitab sirah nabawiyah, yang mengajarkan sirah nabawiyah di masjid-masjid, di pondok-pondok mereka, di ruang-ruang kuliah mereka, selalu menyebutkan peristiwa ini.
bagaimana penduduk Mekah, masyarakat Mekah yang waktu itu berupa tokoh-tokoh dan sesepuh mereka secara spontan menyebut Rasulullah dengan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Artinya mereka mengakui Rasulullah sebagai Al-Amin. Jadi pengakuan Al-Amin itu bukan datang dari Rasulullah, bukan datang dari keluarga Rasulullah, tapi dari masyarakat, warga setempat. Ini real, bukan fake, bukan dibuat-buat. Saya bisa dipercaya, saya akan suarakan kalian semua. Enggak, itu mah pengakuan ente, bukan kami. Ini pengakuan masyarakat, pengakuan masyarakat. Artinya enggak usah diragukan kalau yang namanya masyarakat sudah mengakui, sudah mengiyakan, sudah menyebutkan seperti ini. Maka Rasulullah datang, diceritakan duduk perkara mereka, lalu Rasulullah muda yang masih berumur 35 tahun meminta mereka supaya menghadirkan kain besar. Setelah dibawa kain besar itu, dibentangkan di atas tanah, kemudian diletak di tengah-tengahnya Hajar Aswad. Kemudian Rasulullah suruh setiap pemimpin kabilah untuk memegang ujung-ujung kain tersebut. Lalu dikasih aba-aba untuk diangkat, kemudian dibawa bareng-bareng oleh para pemimpin kabilah yang hadir, masing-masing memegang ujung kain tersebut ke arah rongga tempat diletakkannya Hajar Aswad. Setelah dekat, sudah mepet ke dinding Ka'bah yang di situ diletakkan Hajar Aswad, Rasulullah ambil Hajar Aswad itu, kemudian diletakkan ke tempatnya. Radinahu, kami ridho dengan keputusannya. Maka pada waktu itu selesai perkara, hilang perselisihan, padahal mereka hampir berkelahi. Bahkan sebagian kabilah mereka sudah menyediakan satu bejana isinya darah. Mereka celupkan tangan mereka ke sana dan bersumpah, kalau bukan kami maka dia harus habisi kami dahulu. Jadi sudah sumpah darah, sudah sumpah darah. Artinya sejak zaman itu sudah ada yang namanya sumpah darah. Dan sumpah darah itu bukan sembarang sumpah, tetapi sumpah yang betul-betul. Nah, dalam tempo singkat Rasulullah menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan selesailah perselisihan di tengah-tengah tokoh Quraisy, sesepuh Quraisy, dan renovasi Ka'bah diteruskan kembali. Setelah selesai, ternyata material yang mereka sediakan itu kurang, sehingga bangunan Ka'bah waktu itu bentuknya bukan lagi persegi panjang, bentuknya kubus. Jadi ada bagian yang nggak ketutup, ada pondasi yang nggak kepake, tapi masih tetap ada. Dan itu seperti bangunan Ka'bah sekarang. Nah, bagian yang tidak masuk ke dalam 4 tembok itu bagian yang sekarang disebut dengan Hijr Ismail, yang berupa tembok melengkung itu, ya. Hijr Ismail itu dulunya masuk ke dalam Ka'bah. Setelah renovasi ternyata nggak bisa masuk, adanya di luar karena keterbatasan dana yang mereka kumpulkan. Material mereka keburu habis, terpaksa mereka bikin seperti itu, bentuknya kubus, kemudian tingginya seperti sekarang, ada atapnya, pintunya cuma satu, ngambang di atas ketinggian 2 meter dari tanah. Ini bangunan Ka'bah yang baru. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jadi sekarang ini kalau misalkan kita Allah kasih karunia berupa bisa umroh ke Mekah, umroh ke sana, terus pengen sholat di dalam Ka'bah, nggak usah repot-repot datang ke pengurus Masjidil Haram, tinggal cari momen waktu yang sepi lalu sholat antara Hijr Ismail dan Ka'bah, itu sholat di dalam Ka'bah, karena itu masih dalam posisi bangunan Ka'bah yang hari ini ternyata nggak bisa terlingkupkan kembali. Taib. Ini cerita tentang renovasi Ka'bah, dan ini cerita atau peristiwa terakhir yang Rasulullah dapati sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita bahas tentang bagaimana beliau menjadi Nabi dan Rasul, dan bagaimana beliau memulai dakwah di kota Mekkah.
Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Semoga yang tadi kita sampaikan bermanfaat dan mendatangkan manfaat untuk diri kita dan keluarga kita, serta memupuk rasa rindu kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.